Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pelayanan yang berdampak. Saudara, setiap orang Kristen terpanggil untuk melayani. Seperti teladan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus 10 ayat 45 Alkitab berkata, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita tidak melayani berarti kita tidak menjadi pengikut Yesus. Kita tidak meniru sikap hidupnya. Tapi kalau kita melayani berarti kita ingin menjadi serupa seperti dia. Dan ingatlah, pelayanan itu sebetulnya bukan beban tapi kehormatan. Kita diselamatkan saja sudah anugerah, apalagi dipanggil menjadi kawan sekerjanya. Karena itu hiduplah untuk melayani dan bukan melayani untuk cari hidup. Nah, motivasi yang paling benar untuk mendasari pelayanan kita adalah karena kita sadar kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kadang-kadang saya lihat ada orang Kristen yang malas-malasan, ogah-ogahan pelayanan. Dan kalau disuruh melayani Tuhan, dia bilang, saya kan bukan full timer, ngapain saya jemaat disuruh pelayanan. Dan ada juga yang bilang, saya kan gak dibayar, ngapain saya pelayanan rajin-rajin. Saudara, orang yang bilang gitu adalah orang yang tidak mengerti bahwa sebetulnya engkau sudah lunas dibayar. Tuhan membayar kita di depan. Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena kita bekerja rajin maka kita mendapatkan upah keselamatan. Tidak. Karena kasih karunia-Nya dia menyelamatkan kita. Dia membayar hutang dosa kita dengan darah-Nya sendiri. Bukankah seharusnya kita sekarang memberikan yang terbaik hidup kita untuk melayani dia. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang hanya duduk, mengkritik orang, tidak mau terlibat dalam pelayanan. Gunakan seluruh talenta, potensimu, waktumu, apapun yang kau punya untuk melayani Tuhan. Saya juga melihat ada dua jenis pelayanan. Pertama, pelayanan seperti Petrus, full timer. Petrus meninggalkan jalannya, perahunya, lalu mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Ini ibarat pelayanan sepenuh waktu, orang yang meninggalkan pekerjaannya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu di gereja misalnya. Tetapi ada yang kedua, yaitu seperti Paulus. Dia adalah tent maker, seorang pembuat tenda. Dia bekerja, dia mendapatkan uang dan dia membiayai pelayanannya dengan pekerjaannya itu. Karena itu dia tidak mengambil persembahan dari jemaat, walaupun dia punya hak untuk itu. Karena dia sadar, dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tetapi dia harus mencukupi diri sendiri, mensupport pelayanannya. Jadi ada orang yang terpanggil jadi full timer, ada juga yang tidak perlu jadi full timer tapi full heart ya untuk melayani Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada yang bukan full timer, dia full heart, overtime lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi yang Tuhan lihat adalah hati yang harus dipersembahkan. Nah, tentu kalau saudara dan saya mau melayani, kita ingin pelayanan kita itu bukan biasa-biasa, tapi berdampak, punya pengaruh yang positif bagi banyak orang. Bagaimana caranya kita punya pelayanan yang berdampak? Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, orang yang menanam banyak sekali gereja di abad awal, dan kemudian menulis hampir setengah kitab di dalam perjanjian baru. Saya melihat ada 4 hal kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang punya pelayanan yang berdampak. 4P. Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Personal encounter with Jesus. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-6 dikatakan bahwa Paulus itu berjumpa dengan Tuhan di pintu gerbang kota Damsyik, di mana dia sebetulnya ingin menganiaya orang Kristen. Tapi Yesus nampak dalam cahaya yang menyilaukan mata dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu rebahlah dia ke tanah. Dia bertobat. Dia menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara, saya percaya bahwa pelayanan sejati diawali ketika si pelayan mengalami pengalaman transformasional
perubahan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang-orang sadar sekarang bahwa pendidikan sejati itu bukan cuma transfer informasi. Karena jika demikian, search engine seperti Google bisa memberikan jawaban lebih lengkap, lebih jelas daripada guru siapapun. Tapi tugas pendidik sejati bukan hanya transfer ilmu, informasi, tapi mentransformasi kehidupan. Sehingga orang-orang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu juga kehidupan kita. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pelayanan itu bukan untuk mengembangkan bakat, tapi lahir dari pertumbuhan rohani. Sehingga kita menunjukkan perubahan apa yang ada setelah kita lahir baru berjumpa dengan Kristus. Dan kemudian kita mulai jadi berkat bagi orang lain. Alami Tuhan terlebih dahulu, baru pelayananmu berdampak. Ada satu ungkapan berkata, you cannot give what you don't have. Engkau tidak bisa memberikan apa yang saudara tidak punya. Kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimana saudara bisa membawa orang kepada Tuhan? Engkau harus mengalami sesuatu dulu dengan Tuhan, baru pelayananmu berdampak. Saya dulu anak pendeta, saudara sekalian. Belum lahir, saya sudah ke gereja ikut perutnya ibu saya. Tapi setelah saya lahir, saya paling malas ke gereja. Karena apa? Saya jadi Kristen. Tapi saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi satu kali dalam sebuah retreat, Tuhan menjamah hati saya. Saya bertobat sejak itu. Saya cinta Tuhan, saya berkobar-kobar, saya beli Alkitab baru, saya baca setiap hari, saya garis bawahi ayat-ayat yang penting. Dan kemudian saya memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Itu bukan karena disuruh orang, tetapi karena ada panggilan Tuhan, karena kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Paulus pernah berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, dia bilang, aku paling ingin mengenal Kristus dan menjadi serupa seperti Dia. Kata mengenal yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani berasal dari kata ginosko. Itu bukan berarti pengetahuan belaka. Karena ingat, Paulus dulu adalah ahli Taurat yang belajar Alkitab, dia ngerti. Tapi ginosko yang dimaksudkan bukan cuma head knowledge, tapi heart knowledge. Pengalaman yang mengubah hidup karena dia mengerti Tuhan bukan hanya dengan otak, tapi dengan hatinya. Dia ngalami Tuhan. Padanan kata di dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani adalah yada. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 4, dikatakan Adam mengenal Hawa. Kata mengenal adalah kata yada. Dan akhirnya Hawa melahirkan anak. Ini pengenalan yang sangat intim seperti suami mengenal istrinya sehingga membuahkan anak. Nah, secara rohani kita juga harus mengalami ginosko, yada, pengenalan yang mendalam dengan Tuhan, intim seperti suami istri sehingga kita melahirkan anak-anak rohani yang banyak dalam pelayanan kita. Saudara, karena itu pelayanan sejati harus berasal dari kerinduan pribadi, bukan karena didorong-dorong. Kita harus banyak berdoa, membaca Alkitab. Hati ini berkobar-kobar karena cinta. Saudara, sejak saya bertobat dari yang dulu malas ke gereja, sekarang pinginnya kalau bisa tiap hari itu minggu. Dan saya ikut kebaktian. Kebaktian sekali nggak cukup. Kebaktian bisa 2-3 kali, walaupun khotbahnya sama, mimpin pujiannya sama. Tapi sukacita Tuhan mengalir. Saya bisa menghayati apa yang dikatakan pemazmur. Sebab 1 hari di pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat yang lain. Saya mau melayani apa saja, saudara. Tidak membedakan besar dan kecil. Semua saya bisa kerjakan. Sampai akhirnya saya menyerahkan hidup. Masuk ke seminari Alkitab dan belajar. Dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Pertama, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu menyebabkan pelayanan kita berdampak. Kedua, kita harus mengalami yang namanya proses pembentukan. Paulus bertobat di Damsyik, tapi kemudian Tuhan memproses dia, membentuk dia. Ada rentang waktu yang cukup panjang dalam proses pembentukan ini. Dalam Galatia 1 ayat 17 dan 18, firman berkata, juga aku, Paulus, tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi saudara sekalian, setelah Paulus bertobat, dia pergi ke tanah Arab.
Alkitab tidak menjelaskan apa yang dilakukan di sana. Ada yang berkata bahwa dia mungkin pergi ke Gunung Sinai untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, karena Tuhan pernah menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa. Dia ingin pengalaman yang lebih intim dengan Tuhan. Lalu dia pergi ke Yerusalem, mengunjungi Petrus, dan menginap 15 hari di sana. Nah, menurut Kisah Rasul 9 ayat 27, hal ini bisa terjadi karena Barnabas yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Dan kemudian Paulus memberitakan Injil di Yerusalem. Tapi orang-orang Yahudi yang tahu Paulus yang dulu sangat membenci kekristenan, kok sekarang jadi pro-Kristen, mau menangkap dia dan membunuh dia. Maka para murid kemudian membawa dia lari keluar kota dan dia pergi ke Tarsus, yaitu kota kelahirannya. Dan setelah itu, tidak ada kabar yang dicatat dalam Alkitab tentang Paulus. Baru kemudian kita mendengar kabarnya lagi dalam Galatia 2 ayat 1. Paulus bilang begini, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Mereka datang untuk membawa sumbangan dari jemaat Antioquia yang diperuntukkan bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami bencana kelaparan. Jadi Paulus itu ada di Tarsus tanpa kabar, mungkin 13 atau hampir 14 tahun. Tiba-tiba Barnabas datang untuk menjemput Paulus. Barnabas membimbing dia. Dan akhirnya Paulus menjadi rasul yang lebih terkenal dari Barnabas, yang menanam banyak gereja dan menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru. Saudara-saudara, dari sini kita melihat seorang pelayan yang berdampak itu adalah orang yang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Yusuf dibentuk 13 tahun sebelum impian yang Tuhan berikan menjadi kenyataan. Daud harus menunggu 20 tahun sampai akhirnya dia menjadi Raja Israel. Musa harus menunggu di padang Midian 40 tahun sebelum Tuhan memanggil dia menjadi pemimpin Israel. Paulus harus diproses 14 tahun. Kita tidak mendengar kabar tentang dia. Tapi setelah waktunya Tuhan, melalui Barnabas, Paulus muncul ke permukaan dan menjadi salah satu rasul terbesar yang dikenal di sepanjang sejarah. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, apakah ada di antara saudara yang merasa seperti Paulus ketika ada di Tarsus, 13 tahun, 14 tahun. Tidak ada kegiatan yang berarti yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara sudah lahir baru, sudah belasan tahun hidup menjadi orang Kristen, tapi pelayananmu biasa-biasa, tidak berdampak, tidak ada terobosan. Sehingga saudara pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan sudah selesai dengan saya? Tidak adakah satu perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Dia mau memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Tapi engkau harus rela dibentuk dan sabar menantikan waktu Tuhan. Karena ada dua kecepatan Tuhan untuk menolong kita. Pertama, lambat. Kedua, lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dia sedang membentuk kita supaya gambaran Kristus, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Dari sini saya juga belajar satu hal, bahwa sukses itu adalah ketika kesempatan dan persiapan kita bertemu. Tuhan yang membuka kesempatan, tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Sehingga pada waktunya kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ingatkah saudara, bahwa Yesus harus menunggu 30 tahun sebelum dia melayani kepada publik. 30 tahun dia ada bersama dengan keluarga, bahkan menjadi tukang kayu. Tapi dia sabar dengan waktunya Tuhan. Pelayanannya hanya 3,5 tahun. Tapi dampaknya luar biasa. Mari kita setia dalam perkara yang kecil. Taat kepada pimpinan Tuhan. Jangan berontak bahkan ketika Tuhan sedang memproses kita dalam waktu-waktu pembentukan. Kalau saudara lihat ulat untuk menjadi kupu-kupu, dia harus melewati proses jadi kepompong. Lama, diem, gak ngapa-ngapain. Dan kalau ada orang yang kemudian membuka kepompong supaya lebih cepat jadi kupu-kupu, malah mati itu saudara. Tapi kalau ulat ini sabar, tabah, ulet,
Dan akhirnya dia matang dari kupu-kupu. Dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Biarlah kita juga mengalami proses pembentukan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi pelayan yang berdampak, kita harus melakukan pelipat gandaan melalui pemuridan. Seperti Paulus, kita juga harus membagikan nilai-nilai hidup kita, kerinduan hati kita, keterampilan kita kepada orang lain. Dalam hal ini, Paulus punya anak rohani namanya Timotius. Dan saya percaya Paulus juga belajar dari Yesus yang mementori 12 murid. Sehingga pengajarannya, isi hatinya, misinya dia tuangkan kepada para murid. Sehingga ketika Yesus naik ke sorga, berita Injil tetap disampaikan, bahkan sampai ke seluruh dunia. Rasul Paulus yang mengikuti teladan Yesus juga pernah memberikan pesan ini kepada Timotius, anak rohaninya, dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus menemukan orang muda, yaitu Timotius, dan memultiplikasikan dirinya kepada orang tersebut. Dia juga menemukan Titus dan murid-murid yang lain. Saudara, pelayanan akan berdampak kalau kita bukan hanya melayani program, tetapi kita membangkitkan orang-orang muda sehingga mereka punya pemikiran, hati, dan kerinduan melayani sama seperti kita. Paulus pertama dimentori oleh Barnabas. Karena Barnabas itulah yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul di Yerusalem. Bahkan kemudian hari, Barnabas inilah orang yang sama yang pergi ke Tarsus untuk mencari lagi Paulus yang sudah tidak ada kabar beritanya 14 tahun dan mengajak dia dalam pelayanan. Karena dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadilah seperti Barnabas yang bisa menemukan orang berpotensi dan mengajak, bahkan mendorong dia dalam pelayanan. Hasilnya akan sangat dahsyat. Paulus lebih dipakai Tuhan dibandingkan Barnabas. Paulus lebih terkenal. Tapi kita perlu jadi orang seperti Barnabas. Mungkin ada orang-orang muda yang masih karakternya kurang baik dan sebagainya. Tapi engkau melihat dengan kacamata Tuhan, melihat dengan hati Tuhan bahwa dia punya masa depan yang baik kalau dia bisa berikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dan kalau engkau memuridkan dia bisa menjadi seperti Paulus yang dipakai Tuhan. Dari nobody menjadi somebody untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita bisa temukan orang-orang seperti itu dalam ibadah di gereja, lalu kita ajak di dalam kelompok sel, mungkin 10 orang. Tapi kemudian kita mulai terlibat dalam pembicaraan pribadi, meluangkan pikiran, gagasan hati kita, dan kemudian kita ajak dia magang. Kalau kita pelayanan, biar dia ikut. Akhirnya dia melihat apa yang kita lakukan, dan akhirnya kita bisa memultiplikasikan, menggandakan kehidupan kita melalui orang lain. Saudara-saudara, itulah pelayanan yang berdampak. Dan yang keempat, yang terakhir, pelayanan yang berdampak, tujuan utamanya adalah mencari perkenanan Tuhan, bukan manusia. Itu yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, pelayanan yang berdampak karena tulus motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak cari tepuk tangan, pujian manusia, tapi cari perkenanan Tuhan. Semua orang bisa bilang, kamu hebat, pendeta besar, orang Kristen yang saleh, jadi penyumbang yang paling hebat di gereja ini. Tapi kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, habis kita. Tapi walaupun orang menghina, tapi kalau Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu. Oh, itu adalah hal yang sangat kita rindukan dalam kehidupan. Cari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Saya akhiri dengan kisah ini. Ada seorang anak yang dari sejak kecil belajar piano dan akhirnya menjadi seorang pianis yang sangat handal. Dia melakukan berbagai konser di banyak tempat. Tapi satu kali dia sangat tertantang karena konser itu diadakan di kota kelahirannya. Dan ketika waktunya ada, hampir 1.000 orang memenuhi ruangan tersebut.
Dan mendengarkan dia bermain piano dari satu lagu ke lagu yang lain. Dan lagu yang terakhir dia lakukan yang terbaik. Dan orang-orang kemudian berdiri, bertepuk tangan, memberikan standing ovation dan berteriak, mainkan lagi, mainkan lagi, mainkan satu lagu lagi. Layar sudah ditutup. Orang tidak bisa melihat lagi pianis itu, tapi mereka tidak mau pulang. Mereka tetap berteriak, mainkan satu lagu lagi. Manajer melompat dari kursinya dan berkata, ayo mainkan satu lagu lagi. Pianis ini berkata, oke, tapi izinkan saya melihat. Dia buka sedikit itu tirai yang ada dan dia perhatikan semua orang bertepuk tangan berdiri. Tapi dia tutup lagi, dia bilang, saya nggak jadi memainkan satu lagu lagi. Karena saya melihat di balkon ada seorang kakek tua yang tidak berdiri dan tidak bertepuk tangan. Ketika manajer lihat, dia bilang, ya aku lihat kakek itu. Tapi cuma satu yang tidak bertepuk tangan dan berdiri. Semua bertepuk tangan dan berdiri. Persetan dengan kakek itu. Mungkin dia tidak mengerti permainan piano, tidak mengerti musik. Kenapa kamu terganggu? Oh, kamu tidak tahu manajer. Kakek tua itu adalah guru piano saya yang pertama ketika saya masih kecil. Jadi saya tidak puas karena dia tidak berdiri dan mengacungkan kedua jempolnya. Berarti di pemandangan matanya saya seharusnya bisa melakukan yang lebih baik. Beri saya waktu. Saya akan berlatih lebih giat. Satu kali izinkan saya bisa melakukan konser lagi di kota ini. Dan aku tidak peduli kalau pada akhirnya tidak ada orang yang berdiri dan bertepuk tangan. Aku hanya ingin melihat kakek tua itu berdiri bertepuk tangan dan berkata, baik sekali apa yang kau lakukan. Tepuk tangan siapa yang saudara cari? Manusia? Pemimpinmu? Ataukah terutama Tuhan? Biarlah Tuhan adalah pribadi satu-satu yang kita senangkan, kita puaskan dalam kehidupan kita. Karena itulah pelayanan yang akan membuat hidup kita berdampak. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk sungguh-sungguh memberikan hidup bagi Tuhan. Saudaraku, jangan hanya menjadi orang Kristen yang hidup bagi diri sendiri, tapi layani Tuhan. Dan biarlah pelayananmu berdampak karena engkau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman yang saudara dengar pada hari ini. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dan pelayanannya berdampak, taruhlah tangan di dada. Mari kita berdoa. Bapa, sudah sangat lama kami selalu meminta agar Engkau menuruti keinginan kami. Tapi hari ini kami mau mempersembahkan hidup. Kami ingin menuruti keinginan-Mu. Kami ingin menjadi pelayan-Mu. Tidak harus kami jadi full timer, tetapi kami melayani secara full heart. Mungkin seperti Paulus, tetap menjadi pembuat tenda, bekerja dengan profesi. Tapi kami melayani Tuhan dengan hati yang penuh cinta. Karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami rela dibentuk, diproses sama seperti Tuhan. Kami juga ya Tuhan, mau melipat gandakan hidup kami dengan memuridkan orang-orang lain. Dan biarlah kami mencari perkenanan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Yang kami rindukan hanyalah ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.